Shalom Bapak Ibu, Saudara, Jemaat GSKI Betani Nginden yang dikasihi Tuhan. Senang sekali saya berjumpa kembali dengan saudara dalam program acara Masih Ada Tuhan. Tema renungan kita hari ini saya beri judul Ketika Menghadapi Goncangan. Ayat firman Tuhan terambil dari 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai 15. Saya akan bacakan ayat tersebut. Perikop dari Fatsal 20 ini berjudul Kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat. Ayat yang pertama, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang Laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ayat 4, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau." Ayat ke-7, bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel, dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu, kata mereka. Ayat 9, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini, di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah, Bani Amon dan Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Ayat 11, lihatlah, sebagai pembalasan mereka, datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka, dengan istri dan anak-anak mereka. Ayat 14, lalu Yahasiel bin Zakaria, bin Benaya, bin Matanya, orang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah, dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut, karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Amin. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, apa yang saya bacakan di 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai dengan 15, bagaimana pada waktu Raja Yosafat beserta kerajaan Yehuda harus menghadapi Bani Amon dan Bani Moab serta orang-orang Meunim yang akan menyerang mereka. Kita tahu keberadaan atau gambar dari peristiwa Yosafat ini juga peristiwa kita semua saat ini. Dampak dari pandemi COVID-19 ini bukan hanya di Indonesia, tapi bahkan di seluruh dunia, juga bahkan dari segi apapun dampaknya luar biasa. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, banyak aspek kehidupan dengan adanya dampak COVID-19 ini berdampak negatif. Baik dari sisi kesehatan, baik dari sisi keluarga, baik dari sisi ekonomi, baik dari sisi keuangan, baik dari sisi pekerjaan, baik dari sisi apapun yang terjadi saat ini,
bahkan orang harus kehilangan pekerjaan. Orang harus kehilangan saudara, orang tua, istri, suami, anak yang dikasihinya. Sehingga dengan pandemi COVID-19 ini dampaknya luar biasa. Dan banyak perusahaan yang tutup, banyak perusahaan yang gulung tikar, bahkan juga banyak pegawai yang harus diberhentikan karena dampak pandemi COVID-19 ini. Apa yang terjadi saat ini juga menyentuh pada setiap orang-orang percaya. Tetapi semua adalah rancangan rencana Tuhan. Apa yang terjadi saat ini bukan karena kehendak kita, tetapi Tuhan punya rancangan rencana yang terbaik buat kita semua. Sikap apa yang harus kita miliki dan bagaimana pada waktu itu Yosafat saat menghadapi Bani Amon, Bani Moab, dan juga orang Meonim yang akan menyerang kerajaan Yehuda yang dipimpinnya pada waktu itu. Dan juga sebagian penduduk Yerusalem yang ada di saat itu. Apa yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya? Bagaimana dengan sikap kita supaya kita semua memperoleh kepastian, memperoleh pertolongan, karena kita tahu semua Tuhan yang punya atas seluruh aspek kehidupan kita. Sikap apa yang harus kita miliki ketika kita menghadapi goncangan? Yang pertama, 2 Tawarikh 20 ayat 3a tertulis demikian. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Poin yang pertama adalah kita datang pada alamat yang tepat. Yosafat datang bukan pada alamat yang lain, tetapi dia datang pada alamat yang tepat, yaitu dikatakan sangat jelas untuk mencari Tuhan. Demikian juga setiap orang-orang percaya saat ini. Tuhan rindu, Tuhan mau. Bukan kita mencari pertolongan kepada orang lain, bukan kita cari alamat yang lain, tapi kita pastikan bahwa kita mencari alamat yang tepat. Kita datang kepada Tuhan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Penolong yang ajaib buat kita semua. Saya memberikan contoh. Beberapa waktu yang lalu, wastafel di rumah saya mengalami kerusakan, yaitu saluran air kotornya. Pada waktu itu saya melihat kalau dipakai untuk cuci tangan selalu terjadi kebocoran. Akhirnya dengan apa yang saya lihat saluran air kotornya ini, akhirnya saya telepon dengan rekan saya, kebetulan dia seorang kontraktor. Saya katakan kepada bapak ini, Pak, saya boleh pinjam untuk tukang air memperbaiki saluran air kotor saya, saluran air kotor wastafel maksud saya yang bocor itu. Bapak ini mengatakan, boleh Pak Samuel, kalau memang demikian saya butuh nomor telepon dan nama dari bapak ini. Akhirnya saya hubungi nama dan nomor telepon, saya beritahu kalau saya diberitahu dari rekan saya ini. Singkat cerita, saya ada janjian dengan bapak ini, kemudian besok paginya datang. Tentunya saya pada waktu menghubungi rekan saya sebagai kontraktor, sebenarnya saya bisa minta tolong kepada dia, tetapi saya mengatakan dengan sangat jelas, Pak, saya bisa minta tolong pinjam tukang air untuk memperbaiki saluran air kotor wastafel saya. Dengan singkat cerita, teman saya mengatakan bisa. Saya mungkin bisa mengatakan saya bisa pinjam tukang electrical, saya bisa pinjam tukang batu, saya bisa pinjam tukang kayu dan sebagainya. Tetapi saya nggak mau mencari tukang yang lain. Tujuan saya supaya jelas bahwa yang rusak ini adalah saluran air kotor wastafel saya, sehingga saya bisa cuci tangan kembali di tengah pandemi COVID-19 ini. Akhirnya dengan segala apa yang disampaikan oleh bapak ini tadi, saya hubungi bapak yang tukang air tadi, akhirnya kita janjian. Demikian juga kehidupan kita saat ini. Saya nggak tahu apa yang menjadi kebutuhan saudara, apa yang menjadi kerinduan saudara, masalah, persoalan, guncangan apapun yang kita hadapi saat ini. Baik ekonomi, baik keuangan, baik pekerjaan, baik kesehatan. Kita harus datang kepada Tuhan. Karena dialah satu-satunya Tuhan yang menciptakan saudara dan saya. Dia yang punya segala kuasa untuk menolong saudara dan saya. Manusia boleh berandai-andai, manusia boleh berangan-angan. Tapi kalau Tuhan yang sudah campur tangan, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang bekerja, tidak ada satu kekuatan manusia pun yang sanggup menghalanginya. Poin yang pertama, kita harus datang pada alamat yang tepat. Yang kedua, minta pertolongan Tuhan. 2 Tawarikh 20 ayat 4a. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan dari Tuhan.
Demikian juga pada waktu saya sampaikan kepada Bapak ini, saya mohon, Pak, tolong perbaiki saluran air kotor saya di wastafel. Nah, tentunya saya menyampaikan keluhan jelas ada kerusakan pada saluran air kotor, sehingga dia tidak berandai-andai. Singkat cerita, Bapak ini keesokan harinya datang untuk memperbaiki setelah saya menyediakan atau membeli barang yang dibutuhkan untuk mengganti itu. Poin yang kedua, kita harus minta tolong pada Tuhan. Kita nggak usah malu kepada Tuhan, tapi sampaikan dengan jelas, Tuhan, aku butuh keuangan. Tuhan, aku butuh pekerjaan. Tuhan, aku butuh kesembuhan. Tuhan, aku butuh pemulihan. Itulah yang Tuhan mau. Dari kerendahan hati kita dan keterbukaan kita kepada Tuhan, saya percaya Tuhan itu senantiasa menolong dan memberkati kita semua. Yang terakhir, yaitu kita baca di dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan yang ke-8, firman Tuhan katakan dengan jelas, Mazmur 121 ayat 1 sampai 8 dikatakan demikian. Tuhan penjaga Israel, ayat pertama, nyanyian siara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. 4. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Ayat 7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Ayat yang terakhir. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Itulah janji Tuhan bagi setiap kita yang percaya dan berharap kepadanya. Karena pengharapan kita kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Sekali lagi, pengharapan kita kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah kecewakan kita. Tuhan tidak pernah kecewakan saudara. Tuhan tidak pernah kecewakan kita semua. Ada bagian yang harus kita lakukan. Ada bagian Tuhan yang Tuhan kerjakan buat kita. Saya percaya masalah, persoalan, guncangan boleh terjadi. Selama kita menjadi pelaku firman, kita melakukan apa yang Tuhan maui dan jadikan kita untuk kita berkenan di mata Tuhan, maka saya percaya mujizat, pertolongan, kuasa Tuhan dinyatakan buat kita. Dan saya percaya kita harus datang pada alamat yang tepat. Kita harus minta pertolongan dari Tuhan maksud saya. Dan yang terakhir, pengharapan kita hanya kepada Tuhan dan Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Saya percaya 3 hal ini kalau kita lakukan, Tuhan pasti menjawab dan menolong kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.